Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 657.1. Peter belum pernah melihat seseorang seperti Charlie yang begitu agresif saat berada di dalam mulut harimau. Jadi, awalnya dia merasa sedikit tidak nyaman. Bunuh aku? Saya orang Tiongkok. Peter memperhatikan ekspresi Charlie. Dia sama sekali tidak bercanda, dan dia tampak tercengang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Charlie yang begitu bertekad untuk mati. Namun, satu-satunya masalah saat ini adalah dia harus segera mengemudi dan tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Charlie di sini, seluruh operasi akan terpengaruh. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata kepada Charlie, "Oke." Charlie sengaja membiarkan Peter mendengar gumamannya. Hal itu langsung membuat pihak lain sangat marah hingga ingin mengumpat. Namun, jika mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dia masih menahan diri dan tidak marah. Charlie mengaku sebagai seorang pengawal. Peter tidak menyadari kekuatannya. Jadi, dia memutuskan untuk mencari dua ninja untuk datang berjaga-jaga. Charlie mengabaikannya dan berjalan kembali. Kalimat ini membuat Tawana tersedak. Ya, bagaimanapun juga, dia pun duduk di dalam mobil orang lain. Dan Charlie bersedia ikut serta dan bergabung dalam keseruan itu. Jadi sebenarnya, dia tidak berhak untuk peduli padanya. Setelah itu, dia menatapnya dengan ekspresi puas yang seolah berkata, "Aku sudah mendapatkanmu," sambil menunggu jawabannya. Charlie benar-benar terkejut, dan beberapa orang, termasuk Pete, bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengira Charlie benar-benar pengawal Tawana. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia adalah seorang penipu. Hal ini langsung membuat mereka waspada. Mereka tidak tahu apa niat Charlie masuk ke dalam mobil ini, atau bahkan bersikeras untuk masuk ke dalam mobil ini. Meskipun Peter ingin membunuh Charlie untuk melampiaskan amarahnya, dia juga mengetahui prinsip bahwa lebih sedikit masalah lebih baik daripada lebih banyak masalah. Trevor sudah melampaui ekspektasi, dan satu lagi, Charlie akan menimbulkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, jika Charlie bisa keluar dari mobil sendiri, itu akan sangat bagus. Hati Peter langsung merasa sedih. Acara hari ini berjalan begitu lancar karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Dan sejumlah besar dokumen dan sertifikat palsu dapat disalahartikan sebagai dokumen dan sertifikat asli. Selain itu, alasannya pun disusun dengan baik, memanfaatkan hal-hal yang semua orang tahu tetapi tidak mengetahuinya, sehingga semua orang merasa bahwa masuk akal bagi CIA untuk menyelidiki Tawana saat ini. Namun, jika Mitsui Yoshitaka memiliki sedikit wawasan lebih dan menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang untuk memverifikasinya, dia akan segera menyadari bahwa semua ini hanyalah tipuan. Oleh karena itu, dia yang ingin Charlie segera pergi dari sini, aku tak akan pernah berani membiarkannya keluar dari mobil lagi. Bab 6572. Charlie tersenyum dan tidak melanjutkan konfrontasi dengannya. Tawana tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia hanya menatap Charlie dengan tajam, lalu memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. Charlie mendengus dan tertawa, lalu terus bergerak maju. Setelah melewati baris ketiga, dia duduk di kursi kelas 1 di sisi kanan baris terakhir. Pada saat itu, dua pemuda keluar dari mobil Kementerian Luar Negeri yang berada di depan. Pria itu mengerutkan kening dan memahami maksud kata-kata Peter. Suatu ketika, dia menggunakan pernyataan harus yang tak perlu dipertanyakan lagi pada seseorang. Artinya, dia harus menyingkirkan orang ini untuk menghindari faktor-faktor yang tidak terkendali. Karena rencana awalnya adalah membunuh Tawana, dia menyadari bahwa begitu orang lain mengambil tindakan terhadap Tawana, dia harus mengambil tindakan untuk menyingkirkan Charlie pada saat yang bersamaan. Peter sendiri bukanlah seorang ahli. Dia adalah seorang pembunuh profesional yang terlatih dengan baik.
Jadi, efektivitas tempurnya sebagian besar bergantung pada senjata-senjata ampuh agar dapat terpantul. Dan kali ini, atasannya tidak membiarkannya melakukannya dengan susah payah. Jadi, dia memikirkan trik seperti itu, berniat untuk merebut tawana dan menyingkirkannya tanpa mengerahkan satu prajurit pun atau menembakkan satu tembakan pun. Namun, untuk menghadapi keadaan darurat, dia menyembunyikan pistol berisi peluru di bawah kursi kopilot. Jika terjadi keadaan darurat dan pistol dibutuhkan, dia bisa mengeluarkannya dan membuka pengamannya untuk langsung menembakkannya. Awalnya, jika Charlie tidak masuk ke dalam mobil, dia berencana untuk duduk di barisan pertama dan menyaksikan proses peracunan tawana dan Trevor dari dekat. Namun kini, ada faktor yang tak terkendali. Jadi dia mempersilahkan ninja itu duduk di barisan pertama untuk membantu. Dan dia pergi ke kopilot agar dia bisa lebih dekat dengan senjata, dan di sisi lain, dia bisa menjaga jarak maksimal dari Charlie untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan senjata termal. Selain itu, ada 3 baris yang masing-masing berisi 6 orang di bagian tengah. Jika ada bahaya, dialah yang memiliki risiko paling rendah. Pengemudi itu mengangguk, menyalakan mobil, dan perlahan-lahan melaju pergi. Rencana Peter untuk anak buahnya adalah, selama kendaraan itu meninggalkan kubah dengan mulus, dia akan langsung membunuh orang-orang itu untuk menghindari masalah lebih lanjut. Alasan meninggalkan arena sebelum bertindak adalah karena dia takut jika keluarga Mitsui menghentikan tim mobil tersebut. Tidak semuanya akan sempurna. Selama kendaraan tersebut meninggalkan kubah, maka kendaraan itu akan berada di jalan kota Tokyo. Dalam hal itu, keluarga Mitsui tidak akan mampu menghentikannya, meskipun mereka menginginkannya. Inilah waktu terbaik untuk bertindak. Setelah aksi tersebut, kendaraan akan langsung menuju Yokohama. Mereka sudah menyiapkan pertemuan di rumah duka di Yokohama. Setelah tiba di rumah duka, jenazah akan segera didorong ke dalam insinerator yang sama untuk dikremasi bersama dengan seorang janda lanjut usia yang awalnya dijadwalkan untuk dikremasi pada sore hari. Janda lanjut usia itu meninggal karena sakit di sebuah panti jompo. Pemerintah daerah dan Departemen Kesejahteraan setempat membayar biaya kremasi dan pemakaman sederhana untuknya. Karena tidak ada anggota keluarga yang mendampinginya, tidak akan ada orang luar yang hadir di kremasi tersebut. Tawana ikut terbakar bersama wanita tua itu, dan sebagian abunya diberikan kepada staf Departemen Kesejahteraan. Sisanya hancur dan hanyut ke dalam saluran pembuangan. Sekalipun tawana benar-benar lenyap dari dunia ini, tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukan petunjuk apapun. Namun sekarang, bagian yang rumit telah tiba. Krematorium yang awalnya digunakan untuk membakar 2 jenazah, kini harus membakar 4 jenazah. Apakah itu muat atau tidak, sungguh merupakan masalah yang rumit. Jadi dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke teman online-nya, memberitahukannya bahwa situasinya telah berubah. Jumlah jenazah yang perlu ditangani kemudian meningkat dari tawana menjadi 3. Pada saat itu, Charlie yang sedang duduk di barisan paling belakang, ia menatap ninja di sampingnya yang selalu mengawasinya dengan waspada menggunakan pandangan sampingnya. Dia juga menganalisis situasi saat ini di dalam hatinya. Jika dia benar-benar ingin bertindak, orang-orang ini tanpa terkecuali bukanlah lawan-lawannya. Namun, dia harus menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor sambil berurusan dengan orang-orang ini. Selain itu, istrinya datang menonton konser dengan harapan besar. Dan penyanyi itu dibunuh sebelum konser dimulai. Hal semacam ini akan menjadi bayangan psikologis bagi siapapun. Bab 6573. Saat itu,
Ketiga kelompok orang di dalam mobil sedang memikirkan hal-hal masing-masing. Charlie sedang memikirkan cara menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor. Peter sedang memikirkan cara untuk membunuh ketiga orang ini sekaligus dalam waktu sesingkat mungkin. Dan Tawana berpikir mengapa bahkan CIA pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria menyebalkan itu. Tak lama kemudian, kendaraan itu telah melaju ke pintu masuk dan keluar kubah tersebut. Terdapat gerbang yang dijaga secara manual di pintu masuk dan keluar. Karena lorong bagian dalam kubah tidak terbuka untuk umum, selalu ada petugas keamanan yang berjaga di sini. Sebelum gerbang dibuka, Peter merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Baginya ini adalah level terakhir. Asalkan dia bisa melewati level ini, hal ini akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Sejumlah petugas keamanan berseragam berdiri tegak dan tampak gagah di samping gerbang, mengawasi iring-iringan kendaraan yang keluar. Namun, sebelum iring-iringan kendaraan mencapai gerbang, beberapa orang segera membuka gerbang dengan sigap, dan pernah berdiri berbaris di pinggir jalan sejak dulu. Mereka membungkuk memberi hormat kepada iring-iringan kendaraan dengan senyum di wajah mereka. Sepasang tangan yang mengenakan sarung tangan putih diletakkan dengan rapi dan kaku di kedua sisi tubuh. Sekilas melihat tangan-tangan ini, terlihat bahwa rasa hormat dari pemiliknya berasal dari lubuk hati. Melihat hal itu, Peter merasa sangat lega. Para petugas keamanan ini seperti 3 orang idiot yang menjaga rumah itu. Ketiga orang bodoh yang mengendarai kereta luncur itu adalah tipe orang yang tampak sangat gagah. Namun ketika orang jahat datang, mereka tidak hanya tidak akan menggonggong atau menggigit, namun mereka juga dengan tekun mengibaskan ekor mereka ke pihak lain. Iring-iringan kendaraan melewati gerbang satu demi satu dan bersiap untuk berbelok ke jalan kota. Charlie menyadari bahwa ninja di sampingnya telah menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Dan 2 orang yang duduk di depan Charlie, artinya di baris kursi ketiga, mereka juga dengan tenang meletakkan tangan mereka di lengan, seolah-olah mereka sedang mengonsumsi sesuatu. Charlie melepaskan persepsi spiritualnya. Dia mendapati bahwa ninja di sebelahnya memang sedang mempersiapkan program tradisional ninja Jepang, yaitu shuriken. Charlie telah berurusan dengan mereka beberapa kali dan menemukan bahwa kemampuan mereka hanya sebatas itu. Shuriken adalah senjata tersembunyi yang paling sering mereka gunakan. Menurut Charlie, penggunaan shuriken oleh mereka sama saja seperti teroris menggunakan AK-47 yang sudah membosankan. Adapun 2 orang di depan, mereka cukup inovatif. Yang diam-diam disiapkan kedua pria itu di lengan mereka sebenarnya adalah 2 jarum suntik. Charlie langsung memahami niat mereka. Ninja yang berada di sebelahnya bertanggung jawab atas kematiannya akibat lemparan shuriken. 2 agen CIA palsu di depannya mungkin berencana menggunakan racun untuk langsung mengirim Tawana dan pacarnya pergi. Saat itu, Tawana tidak tahu bahwa bencana akan datang. Bab 6574. Trevor terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia merasa bahwa Charlie sangat adil dan jujur. Dia tidak secara gegabah menyatakan dukungan atau penentangan terhadap isu yang kompleks. Dia menunjukkan beberapa aspek yang tidak masuk akal dengan dalih menghormati, hanya itu saja. Tawana terlalu sensitif. Dia selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu hitam atau putih. Dia berpikir bahwa jika kamu tidak sepenuhnya setuju dengan sudut pandangku, jika demikian, Anda akan sepenuhnya menyangkal sudut pandang saya dan menentang saya. Tawana dan Trevor sedikit terkejut sejenak, karena tidak mengerti apa maksudnya dengan mengatakan hal itu. Dan 2 orang di belakang mereka segera mencabut jarum suntik dari lengan mereka secepat mungkin. Kedua jarum suntik tersebut berkapasitas 10 ml dan diisi dengan cairan transparan. Keduanya mengeluarkan jarum suntik dan langsung menusuk Tawana dan Trevor. Perhatian Tawana dan Trevor sepenuhnya tertuju pada Peter.
Tiba-tiba seseorang berteriak, dan mereka sama sekali tidak menyadari niat membunuh yang ada di balik teriakan itu. Charlie juga merasakan bahwa ninja di sebelahnya telah mengeluarkan shuriken dari manset tangan kanannya. Lalu tiba-tiba berbalik ke samping dan menusukkan shuriken ke arahnya. Charlie tidak terburu-buru. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cahaya perak melesat ke arahnya. Kemudian, dia merasakan sakit yang tiba-tiba dan tajam di lehernya. Jarum itu, yang panjangnya setidaknya 5 atau 6 cm, saat itu benda itu telah menembus lehernya sepenuhnya. Ah, sakit! Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit tak terkendali. Dan teriakan Trevor terdengar dari samping. Orang lain sudah menusuk leher Trevor dengan jarum suntik. Pada saat ini, selama kedua pembunuh itu memasukkan cairan tersebut ke dalam tubuh mereka dengan sedikit tekanan, menggunakan ujung jari mereka, pasangan populer ini akan menjadi bebek Mandarin yang putus asa. Pada saat itu, ninja yang berada di sebelah Charlie tidak kalah cepatnya dengan kedua pembunuh tersebut. Dia menusuk pinggang Charlie dengan seluruh kekuatannya, berniat untuk langsung menariknya ke atas setelah menusuknya dan membuka dadanya dari samping. Namun yang mengejutkannya adalah, ketika ujung tajam shurikennya kurang dari 1 cm dari tubuh Charlie, tampaknya hal itu menghadapi perlawanan yang besar. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa menusukkan pisau tajam itu ke depan. Dia mengira dirinya sedang berhalusinasi, dan seketika itu juga ia mengumpulkan kekuatan untuk menusuk lagi. Namun ujung pisau itu masih melayang kurang dari 1 cm dari Charlie, dan dia tidak bisa bergerak maju apapun yang terjadi. Si pembunuh yang menusukkan jarum suntik ke leher Tawana tidak tahu apa yang terjadi di barisan belakang. Setelah itu, dia hendak menekan jarum suntik untuk menyuntikkan racun ke tubuhnya. Trevor sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi, dan dia langsung berkata, "Kenapa? Kau bergegas untuk mati di sini hari ini. Kau membenci hidupmu." Melihat Charlie mengatakannya dengan tenang, pria itu terkejut dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang yang terkena shuriken bisa begitu tenang, berbicara, dan tertawa? Maka, dia langsung menatap ninja itu, ingin melihat apakah dia secara tidak sengaja melewatkannya. Saat itu, ninja tersebut berdiri, sambil memegang shuriken dan menunjuk ke arah Charlie dengan gemetar. Dengan ekspresi ketakutan, dia berteriak, Dia adalah iblis." Bab 6575. Teriakan tiba-tiba dari ninja itu mengejutkan semua orang. Ini era apa? Meneriakkan bahwa pihak lain adalah iblis abadi. Orang ini pasti agak sakit jiwa. Peter, yang berada paling jauh, berteriak dengan marah, "Hank, bunuh mereka semua." 2 orang di baris ketiga mendengar ini, dan pikiran pertama mereka adalah memberikan obat dengan cepat dan menangani Tawana dan Trevor terlebih dahulu. Charlie tiba-tiba bergerak saat itu, sambil menjambak rambut kedua pembunuh dari kiri dan kanan dari belakang. Lalu tiba-tiba menarik mereka langsung dari tempat duduk ke barisan belakang. Akibat kekuatan luar biasa Charlie, tubuh kedua orang itu berada tepat dalam bentuk huruf C di sepanjang sandaran kepala kursi. Tulang belakang bagian lumbar hancur selama deformasi tubuh. Pada saat terjatuh, mereka telah menjadi penderita paraplegia tingkat tinggi. Kedua orang itu diseret ke barisan belakang, dan tentu saja tidak ada kesempatan untuk mendorong cairan di dalam jarum suntik itu lagi, agar Tawana dan Trevor tetap bisa bertahan hidup. Kedua kekasih itu memandang jarum suntik yang tergantung di leher masing-masing.
Dan ketika mereka melihat Charlie tiba-tiba menyerang kedua orang itu, mereka langsung menyadari bahwa mereka telah dibunuh. Maka mereka berteriak ketakutan. Saat itu, keduanya sudah sangat panik. Selain menangis dan berteriak, mereka bahkan tidak ingat untuk mencabut jarum suntik dari leher mereka. Dua orang yang duduk di barisan depan adalah Tawana dan Trevor. Selain Peter yang duduk di kursi kopilot, tak pernah menyangka bahwa perburuan yang begitu gigih akan berakhir di luar dugaan. Dua orang di barisan depan hampir langsung menoleh. Dan pada saat yang sama ia mengulurkan tangan untuk meraih jarum suntik yang tergantung di leher Tawana dan Trevor. Ingin segera menyelesaikan penyuntikan obat. Pada saat itu, Peter juga menyadari bahwa Charlie adalah target yang sulit. Maka ia segera mengeluarkan pistol yang sudah terisi peluru dan membuka pengamannya, ingin membunuhnya sesegera mungkin. Namun, Charlie berada di barisan paling belakang saat itu, dan ada dua orang dari pihaknya sendiri di depannya. Jadi dia sama sekali tidak bisa menyelesaikan syutingnya. Yang lebih penting lagi, kendaraan itu sekarang melaju di kawasan pusat kota Tokyo. Untungnya, kendaraan ini sangat tertutup dan bagian dalamnya tidak dapat dilihat dari luar. Kedap suaranya juga sangat bagus. Namun, begitu Anda membuka pistolnya, hasilnya sulit diprediksi. Jika kaca itu pecah, hal itu pasti akan menarik perhatian dunia luar. Akan sulit untuk melarikan diri. Maka, dia langsung berteriak, "Bunuh dia dulu." Begitu suara itu berhenti, dua orang di barisan pertama segera bergegas menghampiri Charlie. Ninja yang berada di sebelah Charlie juga sudah pulih dari keterkejutannya barusan. Mengayunkan lengannya dan bersiap untuk menusuk Charlie dengan shuriken lagi. Shurikennya telah diracuni. Selama peluru itu menembus kulit musuh, musuh akan mati. Menghadapi para pembunuh dan ninja yang belum mencapai level yang diharapkan, ekspresi Charlie sangat tenang. Dia langsung meraih lengan ninja di sebelahnya dan mengangkatnya. Dua orang di barisan depan baru saja tiba saat ini. Dan Charlie langsung menggunakan ninja sebagai senjata untuk menyerang kedua orang itu. Benda yang beratnya lebih dari 100 jin itu menghantam Charlie dengan kekuatan yang sangat besar. Kedua pria itu sama sekali tidak bisa melawan dan langsung terpental jauh ke belakang. Kemudian mereka terjatuh ke tanah dengan keras. Setelah terjatuh ke tanah, kedua pria itu merasa tulang rusuk mereka patah sepenuhnya. Belum lagi kesulitan untuk bangun, bahkan mendorong para ninja yang tergeletak di tanah pun sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Mereka hampir kehilangan efektivitas tempur mereka dalam sekejap. Peter terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelima anak buahnya akan kehilangan efektivitas tempur mereka dalam sekejap oleh Charlie.